Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji pembahasan tentang bulan suci Ramadan dan ibadah yang ada di dalamnya. Karena insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang mulia ini, dan tentu kita sebagai seorang muslim hendaknya mempersiapkan diri, ya. Bekal terbaik untuk menyambut bulan Ramadan adalah ilmu. Karena Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan satu bab di dalam kitab sahihnya, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu penting sekali sebelum kita berucap dan juga sebelum kita beramal. Jadi pastikan ketika kita menjalankan suatu amal ibadah, maka ada bekal ilmu yang telah kita miliki, sehingga ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan itu berdasarkan ilmu, yang mana insya Allah dengan ilmu tersebut maka besar kemungkinan kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Besar kemungkinan ibadah kita itu kita kerjakan, ya, dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan begitu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Insyaallah pada kesempatan mulai ini kita akan mengkaji, ya, karya tulis daripada Syekh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid dan juga Syekh Dr. Adil bin Ali Asy-Syiddi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagi keduanya pahala yang banyak, kemudian juga menjadikan karya tulis keduanya ini sebagai amal jariah atau pahala jariah bagi keduanya. Ya, insya Allah kita akan mengambil manfaat dari apa yang telah beliau-beliau tulis ini, ya. Pembahasan yang akan kita ambil dari karya tulis beliau ini, ya, kedua beliau ini adalah tentang puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara ini sudah diketahui secara pasti dari agama kita ini, yaitu agama Islam. Hal itu berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ijma para ulama. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan diwajibkan puasa Ramadan ini? Ya, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan atau difardukan pada tahun kedua Hijriah, atau pada tahun kedua hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Mekah ke Madinah. Jadi di tahun kedua hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tahun itulah puasa Ramadan ini diwajibkan. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita, itu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Artinya 9 tahun, ya. Nabi SAW semenjak diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, maka 9 tahun ke depan itu, ya, selama 9 tahun ke depan itu Nabi SAW selalu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang mana tahun berikutnya Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wafat, meninggalkan kita semua. Kemudian yang berikutnya, penetapan masuknya bulan suci Ramadan. Masuknya bulan suci Ramadan ini ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama yaitu melihat hilal. Jadi ketika masuk hari ke-29 dari bulan Sya'ban, maka
Kita kaum muslimin, umat Islam, atau orang yang sudah diberikan tugas ya oleh pemerintahan muslim, pemerintahan umat Islam, itu melihat hilal. Apabila terlihat nampak hilal 1 Ramadan, maka berarti ya malamnya itu sudah masuk malam Ramadan, menjalankan tarawih dan besoknya puasa. Tetapi ketika di malam di hari 29 Sya'ban, ketika dilihat ya langit ternyata tidak nampak hilal 1 Ramadan, maka cara yang kedua yaitu adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi di 29 Sya'ban itu kita melihat kepada langit ya, melihat tanda-tanda hilal apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Kalau belum, maka Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, baru setelah itu keesokan harinya lagi masuk 1 Ramadan, dan di situ ya kaum muslimin mulai berpuasa. Kemudian waktu puasa, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dimulai sejak terbitnya fajar shadiq ya, sampai berakhirnya matahari, maksudnya terbenamnya matahari ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan minumlah ya sampai datang waktu yang jelas antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar ya. Jadi di waktu malam itu ya, maghrib sampai waktu fajar, waktu azan subuh, itu adalah waktu kita boleh makan minum, berhubungan ya dengan pasangan kita yang halal ya. Nah, kemudian setelah itu di waktu fajar ya, mulai azan subuh ditandai dengan waktu fajar itu kan masuknya waktu subuh ya, ditandai dengan azan subuh, maka di situ mulai berpuasa sampai terbenamnya matahari yang kemudian ditandai dengan kumandang azan maghrib. Jadi ini waktu puasa ya. Kalau di negeri kita ya, Indonesia, umumnya ya kurang lebih puasa itu 12 jam lah ya, atau 13 jam. Misalkan subuh jam 4 atau setengah 5, maka sampai jam 6 ya kurang lebih 12 jam 13 jam kita menjalankan ibadah puasa. Nah, di situ menahan makan, minum ya, dan juga menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian hadirin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berniat pada setiap malam Ramadan ya. Jadi niat ini merupakan syarat sahnya puasa. Dan sebagian ulama bahkan memasukkan niat itu sebagai rukun dalam setiap ibadah. Jadi rukun utama dalam setiap ibadah, termasuk ibadah puasa, adalah niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Tapi ya sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa niat ini adalah syarat sahnya ibadah, yang termasuk di sini puasa. Jadi seseorang kalau tidak menghadirkan niat di dalam ibadahnya, maka dianggap tidak sah ibadahnya ini ya. Karena itu setiap orang wajib berniat puasa Ramadan dengan hatinya ya, pada setiap malam di malam Ramadan. Ini hukumnya wajib ya, berniat ini pada malam harinya di setiap malam Ramadan. Tetapi ada ulama yang membolehkan sepaket, jadi meniatkan puasanya itu di malam pertama Ramadan. Jadi niat selama 30 hari akan berpuasa. Jadi ada ulama yang membolehkan, tetapi untuk kehati-hatian maka berniat setiap malam Ramadannya ya. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ya sebagian keutamaan atau poin-poin penting yang ada di dalam bulan suci Ramadan.
Yang pertama, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran itu diturunkan di dalamnya. Kemudian pada bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Di bulan suci Ramadan, ya Allah membuka pintu-pintu surga supaya hamba-hambanya ini bersemangat di dalam menjalankan ibadah dan juga supaya tambah besar harapan dalam hati mereka untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu neraka, ya, sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Subhanallah. Jadi betul-betul Ramadan ini bulannya kebaikan, di mana hendaknya seseorang itu dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Ya, karena surga dibuka pintunya selebar-lebar dan neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa menggoda, mengganggu umat manusia. Ya. Ini banyak pendorong, berarti di bulan suci Ramadan itu banyak pendorong, ya, yang seharusnya kita sebagai seorang hamba itu bersemangat dan optimal, maksimal di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Baik itu ibadah puasanya, ibadah sholat, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Karena sarana-sarana pendukung itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Kalau ternyata kemudian kita di bulan suci Ramadan ini, ya, ternyata malas-malasan, kita menyia-nyiakan, ya, waktu yang utama yang telah disediakan oleh Allah ini, maka sungguh kita orang yang celaka. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sabdanya, sungguh celaka seseorang, ya, ketika dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan, ya, di bulan suci Ramadan ini, maka sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Waliyadzubillah. Kemudian di dalam Ramadan ini, ya, terdapat malam yang sangat mulia sekali, yaitu Lailatul Qadar, yang mana nilainya ini lebih baik daripada hitungan 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih, ya. Masya Allah. Jadi kalau seseorang mendapati satu malam ini, yaitu Lailatul Qadar, maka itu lebih baik baginya daripada dia beribadah sepanjang usia 83 tahun. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi siapa saja di antara hambanya yang menjalankan ibadah puasa karena dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa itu. Jadi dia meyakini bahwa puasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia hanya mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasanya ini. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah ada motivasi bagi kita semua kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta agar menjalankan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya sangat besar, ya. Umroh, kata Nabi SAW, di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan itu seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia yang besar, kesempatan, peluang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa meraih pahala yang besar sebagaimana yang dijanjikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji atau seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian, ya, amalan, ya, amal ibadah, amal soleh yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Jadi luar biasa ya, amal kebaikan apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini, ya, kata Nabi SAW, Allah itu banyak membebaskan hamba-hambanya daripada siksa api neraka. Masya Allah. Artinya ada orang-orang yang tadinya ya sudah tercap sebagai penghuni neraka, ya karena mungkin perbuatan-perbuatan dosanya, ya, yang kemudian membuat dia tercap ya sebagai calon penghuni neraka. Ternyata di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya tersebut, ya, tidak jadi menjadi penghuni neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada hamba-hambanya, sehingga dia yang tadinya tercap sebagai calon penghuni neraka akhirnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian ya, di bulan suci Ramadan ini kata Nabi SAW bahwasanya ada kesempatan ijabah doa yang sangat lebar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim memiliki ya peluang besar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Apalagi dalam keadaan dia sedang berpuasa. Ya, di detik-detik akhir ketika dia hendak berbuka, dianjurkan di situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sepanjang dia dalam keadaan puasa dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan ya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya buat ya list doa-doa apa saja yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya Ramadan ini merupakan bulan yang menjadi keuntungan bagi kita kaum muslimin, ya, bagi kita orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu yang utama, ya, yang mana ditawarkan oleh Allah berbagai keutamaan di dalamnya, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kita mengambil ya keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ini termasuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah, maka sungguh itu tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Demikian sampai di sini saja terlebih dahulu, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.